Tahun 1887, langit di atas Priangan Timur menggantung kelabu, mendung yang berat dan malas bergerak. Hujan baru saja reda, menyisakan tanah merah yang basah dan bau daun basah yang menyengat. Di tengah hutan dan kebun teh yang belum sepenuhnya tergarap, sebuah rombongan berpakaian seragam tiba di sebuah dataran kecil yang kelak dikenal sebagai Cibatu. Mereka bukan petani, bukan pula pedagang. Mereka membawa gulungan peta, bendera Belanda kecil, dan kertas perintah dari Batavia. Yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria muda berwajah pucat, bermata biru tajam, dengan topi tinggi khas insinyur sipil. Namanya Willem van Dijk. Umur belum genap 30, namun otoritas sudah melekat di bahunya. Ia ditugaskan untuk memimpin pembangunan jalur kereta api penghubung antara stasiun Cibatu dan kota Garut, sebuah proyek yang katanya akan membuka kemajuan baru bagi tanah Priangan. Namun, kemajuan, seperti biasa, membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan terbesar datang dari mereka yang tak pernah ditulis dalam buku sejarah. Ini akan jadi jalur emas, melintasi bukit, menembus ladang, memotong waktu dari Garut ke Batavia. Kalian semua akan jadi bagian dari sejarah, kata Willem lantang, berdiri di atas tumpukan peti kayu, berbicara kepada ratusan pekerja yang dikumpulkan secara paksa dari desa-desa sekitar, Cisaat, Cikajang, Bayongbong, sampai Cilawu. Mereka berdiri berjejal, sebagian tanpa alas kaki, sebagian lainnya hanya mengenakan sarung usang. Di antara para pekerja itu, seorang lelaki tua bernama Karna berdiri paling depan. Matanya menyipit menatap ke arah Willem. Di bahunya tergantung tas rajut anyaman istri, isinya hanya segenggam nasi kering dan satu botol air rebusan daun salam. Ia tahu proyek ini bukan kehendak rakyat. Ia tahu tak semua dari mereka akan pulang. Tanah ini, nak, bukan tanah kosong. Setiap batu dan akar di sini punya jiwa, punya penunggu. Bisiknya pelan kepada pemuda di sebelahnya. Namun, bisikan itu tenggelam oleh derap sepatu para serdadu yang mulai membagi kelompok kerja. Ada yang ditugaskan menggali, ada yang memikul batu, dan sebagian diminta membuka hutan. Tak ada upah, hanya jatah makan tipis dan tendangan jika kerja dianggap lamban. Hari pertama penggalian dimulai di kaki bukit Gunung Guntur. Cuaca panas menyengat, kabut tipis turun, dan suara cangkul mencabik tanah terdengar seperti irama kematian. Belum sampai tengah hari, seorang pekerja bernama Dula ambruk. Darah mengalir dari mulutnya, matanya membelalak ke langit tanpa sempat mengucap satu kata. Ia baru berusia 18. Orang-orang panik, tapi sang mandor pribumi, Darta, hanya menghardik. Dia lemah. Lanjutkan kerja. Kalian pikir kalian datang ke sini untuk istirahat? 2 jam kemudian, 3 pekerja lain jatuh menyusul. Salah satunya masih remaja. Tangannya belum cukup kuat memikul batu, tapi dipaksa memikul 2 karung. Para pekerja mulai gelisah, karena si kakek tua kembali mengingatkan, tanah ini sudah punya penjaganya. Dulu tempat sini dipakai untuk pemujaan. Kalian gali tanpa izin. Kalian ganggu keseimbangan. Willem mendengar ucapan itu dan tertawa. Tak ada roh yang bisa menghentikan rel baja, katanya sambil mencatat jumlah kematian di bukunya, tanpa satupun ekspresi. Malam itu, kamp pekerja dirundung sepi. Hanya ada suara jangkrik, bunyi ranting patah, dan api unggun kecil yang berkedip-kedip. Namun, saat lewat tengah malam, tenda utama tiba-tiba roboh. Tiang-tiangnya patah seolah diterjang angin besar. Padahal malam itu angin hanya sepau-sepau. 2 orang luka, 1 pingsan. Yang paling mengganggu bukan robohnya tenda, tapi suara yang terdengar setelahnya, tangisan. Tangisan anak kecil, lirih dan panjang, berasal dari dalam lubang galian tempat Dula pertama kali jatuh. Beberapa pekerja yang berjaga mengaku melihat bayangan putih berjalan melintasi lokasi kerja. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Pagi harinya, Willem memerintahkan agar para pekerja yang gugur dikubur seadanya. Tanpa nisan, tanpa doa. Waktu adalah uang, katanya. Namun, sejak hari itu, setiap malam terdengar suara aneh di lokasi. Seperti suara rel bergetar, seperti suara kereta melaju,
padahal jalur rel belum 1 meter pun terpasang. Salah satu pekerja bernama Ujang mendatangi Karna. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur. "Pak Karna, semalam saya dengar bunyi peluit kereta, panjang dan nyaring, tapi tak ada kereta. Lalu saya lihat, ada orang duduk di atas tumpukan batu. Bajunya seperti Belanda, tapi wajahnya penuh darah. Dia menatap saya. Pak, dia menatap seperti dia marah." Karna hanya mengangguk pelan. "Rel ini tak akan jadi jalur emas, Jang. Ini akan jadi rel berdarah. Kau akan lihat." Willem tak peduli. Ia terus memaksa percepatan kerja. Ia ingin proyek ini selesai sebelum musim hujan tiba. Ia ingin pujian dari Batavia. Tapi ia tak tahu bahwa tanah yang ia pijak sudah mulai menuntut. Para leluhur yang dikoyak, yang tak sempat didoakan, mulai merayap dari dalam bumi. Malam-malam di kamp semakin tak tenang. Api unggun padam sendiri. Air minum berubah keruh tanpa sebab. Makanan basi meski baru dimasak. Dan di kejauhan, sering terdengar suara roda kereta, berjalan tanpa jalur, menuju tempat yang tak pernah dituju manusia. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti lereng bukit dan menggantung di atas kamp kerja seperti tirai putih yang enggan terbuka. Di bawahnya, para pekerja mulai menggeliat bangun, mata sayu, tubuh lelah, dan wajah yang tak lagi menyimpan semangat. Seakan, setiap malam di tempat itu bukan sekadar tidur, melainkan perjuangan untuk bertahan dari bisikan yang datang dari dalam tanah. Di tengah lapangan kerja, 2 mayat tergeletak. Tubuh mereka membiru, mata melotot ke langit, dan dari mulutnya mengalir darah yang telah mengering semalaman. Tak ada yang tahu kapan tepatnya mereka mati. Sebagian bilang mereka tertimpa runtuhan batu saat menggali lereng. Sebagian lagi bersumpah melihat keduanya berjalan masuk ke dalam kabut, lalu tak pernah keluar. Willem van Dijk hanya menatap mayat itu sekilas. Tangannya menuliskan angka 2 di buku catatan yang kini mulai penuh coretan kematian. Ia lalu memberi aba-aba. "Gali lubang dangkal, kubur mereka segera. Tak perlu upacara, tak perlu buang waktu. Mereka sudah tak berguna," katanya dingin, tanpa menatap wajah-wajah muram yang mulai mengayunkan cangkul. Darta, sang mandor pribumi, menggeretakkan giginya. Ia lelaki keras yang dulu percaya pada kerja keras. Tapi sekarang, bahkan dia mulai goyah. Setiap malam, ia bermimpi melihat keranda melayang sendiri di atas rel yang belum selesai. Di dalamnya, selalu ada wajah-wajah yang ia kenal. Para pekerja yang sudah mati, dan yang akan mati. Beberapa buruh mulai bisik-bisik. Mereka ingin kabur. Mereka ingin pulang. Tapi para penjaga bersenjata yang dibayar Belanda tak memberi celah. Siapapun yang mencoba lari akan dipukuli sampai pingsan, atau hilang malam itu juga. Seorang pemuda bernama Yadi, putra satu-satunya dari seorang janda di desa Cisaat, menjadi contoh nyata. Tubuhnya masih muda dan kuat, tapi jiwanya penuh amarah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana sahabatnya, Dayat, tertimpa kayu besar dan hanya ditutup dengan tikar lusuh. Tidak dikubur, hanya dibiarkan membusuk di pinggir galian. "Apa kita ini manusia, Pak? Atau binatang buat mereka?" teriak Yadi suatu sore. Suara gemetar, tangan mengepal. Darta membentak, "Diam, Di, kau mau bikin celaka semua orang." Namun malam harinya, Yadi nekat kabur. Ia berlari ke arah kebun teh, menerobos kabut, membawa harapan kecil bisa menyusul ke rumah ibunya. Ia tak pernah kembali. Esok paginya, para pekerja menemukan noda darah memanjang dari dapur kamp. Bercak itu mengarah ke lubang galian utama yang dalam dan gelap. Saat diperiksa, lubang itu kosong. Tapi saat para pekerja berkumpul dan berdoa di sekelilingnya, mereka semua mendengar suara napas berat, terengah, seperti seseorang masih hidup di bawah sana, atau seseorang sedang menunggu. Sejak kejadian itu, kamp kerja berubah menjadi neraka yang hidup. Makanan mendadak basi bahkan sebelum disajikan. Air sumur berwarna coklat dan berbau amis. Beberapa orang mengalami mimpi yang sama. Rel kereta panjang, sunyi, dan di ujungnya, ada kereta hitam datang perlahan tanpa suara, membawa peti mati.
Seorang buruh perempuan, bernama Irah, mengaku melihat bayangan Yadi berdiri di tepi lubang galian, menatapnya dalam diam. Dia tidak utuh, Pak, wajahnya pecah, tapi dia berdiri dan saya dengar dia bilang, "Bukan aku yang pertama dan bukan aku yang terakhir," ucapnya sambil menangis. Willem menganggap semua ini halusinasi. Ia menambah jam kerja, mengurangi jam istirahat, berpikir bahwa rasa takut bisa dikalahkan dengan kelelahan. Namun, malam demi malam, jumlah orang yang sakit bertambah. Banyak yang jatuh menggigil, muntah darah, atau tiba-tiba membeku seperti patung. Yang paling aneh, banyak yang menghilang tanpa jejak. Di satu malam Jumat Kliwon, angin bertiup kencang, langit tak berbintang. Camp tampak tenang, sampai terdengar suara seretan besi. Beberapa pekerja yang masih terjaga melihat rel-rel besi yang belum dipasang bergerak sendiri. Membentuk pola melingkar. Seperti dililit sesuatu yang tak kasat mata. Dari balik gudang kayu, terdengar suara wanita menangis. Tapi saat dicari, gudang itu kosong. Hanya ada tumpukan papan yang bergetar pelan, seperti bernafas. Darta tak sanggup lagi diam. Ia datang ke Willem. Suaranya serak. "Tuan Willem, kita sudah keterlaluan. Orang-orang ini bukan buruh. Mereka manusia. Kita kubur mereka tanpa doa, tanpa kain kafan. Bahkan nama mereka pun tak kita ingat. Ini tanah para leluhur. Tuan, kita menggali kuburan massal dan menyebutnya kemajuan." Willem menatap Darta tanpa emosi. Ia hanya menjawab pelan, "Saya tidak butuh dongeng pribumi. Saya butuh rel baja sampai Garut. Dan saya akan dapatkannya." Malam itu, di tenda tempat Willem tidur, angin berhenti total. Hening. Namun di kejauhan, terdengar suara peluit kereta, panjang dan dingin, disusul bunyi roda bergemuruh. Meski tak ada rel satupun yang menyambung ke arah sana. Willem membuka mata. Di dalam tenda, berdiri sosok bocah kecil. Bajunya lusuh, rambutnya basah. Ia menangis. "Ayahku dikubur tanpa nama, Tuan," katanya pelan. "Bolehkah aku bawa Tuan ikut denganku?" Dan saat Willem memejamkan mata lagi, anak itu menghilang. Esoknya, 3 orang pekerja ditemukan mati dalam posisi duduk, menghadap ke arah rel yang belum terpasang. Mulut mereka terbuka, tangan mereka menunjuk ke utara. Mereka tak bergerak, tak berkedip, dan tubuh mereka membeku, seolah melihat sesuatu datang dari kejauhan. Karena si kakek tua yang masih bertahan, berbisik pelan di antara orang-orang, "Rel ini tak akan membawa kemajuan. Rel ini akan membawa kematian. Kita semua akan jadi kubur tanpa nisan." Kabut tak pernah pergi dari lereng Gunung Guntur. Bahkan matahari pun tampak ragu menyinari tanah yang kian merah itu. Pagi telah datang, tapi suasana di kamp kerja tetap muram, seolah malam belum benar-benar berakhir. Di tanah yang penuh bekas cangkul dan darah kering itu, para pekerja berjalan seperti arwah gentayangan, hidup, tapi tanpa semangat. Nafas mereka berat, mata mereka kosong. Mereka bukan lagi buruh, mereka adalah tahanan dari mimpi buruk yang tak pernah memberi jeda. Willem van Dijk duduk di depan meja kayu di dalam tendanya. Di hadapannya terbuka peta besar yang menunjukkan jalur rel menuju Garut. Hanya tinggal satu titik yang belum tergarap, lembah kecil yang harus digali lebih dalam, agar jalur bisa rata. Ia menyebutnya galian terakhir. "Kita hampir selesai," bisiknya lirih. Suara lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada siapapun. "Sedikit lagi, dan semua akan berakhir." Namun Willem tak tahu, bukan jalurnya yang akan selesai, tapi jiwa-jiwa yang telah terkuras dari manusia-manusia yang ia peras. Hari itu, perintah Willem jelas. Semua pekerja harus ikut menggali lembah terakhir. Tak peduli sedang sakit, demam, atau bahkan pincang. Yang tak ikut kerja, tak dapat makan. Yang menolak, akan diseret oleh para serdadu. Maka, dengan tubuh lemah, tangan gemetar, dan kaki penuh luka, mereka turun ke lembah, menggali tanah yang tak ingin digali. Karena, si kakek tua, memandang ke arah lubang dalam yang terus menganga seperti mulut raksasa. Ia berdiri di pinggirannya,
memegang cangkul tua yang sudah hampir patah. Tanah ini sudah menelan banyak nyawa, gumamnya. Dan kini, ia lapar lagi. Seorang pemuda yang masih tersisa keberaniannya bertanya, "Pak Karna, kenapa kita masih di sini? Kenapa tak lari saja?" Karna menoleh perlahan, matanya merah oleh kurang tidur. "Karena kita dikutuk, bukan hanya oleh mereka yang berkuasa, tapi oleh para arwah yang tak sempat dimakamkan. Kita tak lari dari tanah ini, kita bagian darinya." Tiba-tiba, saat siang mencapai puncaknya dan galian makin dalam, cangkul salah seorang pekerja menghantam benda keras. Suaranya nyaring, seperti logam. Mereka menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang tak pernah mereka duga, tumpukan tulang. Bukan satu atau dua, tapi puluhan, bahkan ratusan. Tulang manusia, terkubur rapi dalam posisi berjejer. Sebagian masih memakai sisa kain batik, sebagian lain menggenggam manik-manik kayu yang telah lapuk. Tak ada peti, tak ada nisan. Darta turun ke lubang, menatap tulang belulang itu dengan wajah yang memucat. Ini bukan korban kita. Ini sudah ada jauh sebelum kita datang," bisiknya. Karena mengangguk. "Ini tanah perang, Nak. Dulu, Belanda membantai rakyat Garut di sini. Mereka dikubur massal, tanpa doa, tanpa nama. Dan sekarang, kita menggali nisan mereka sekali lagi." Willem dipanggil. Ia datang dengan wajah tak percaya. "Bongkar semuanya." Perintahnya. "Rel harus lewat sini. Apapun yang kalian temukan, singkirkan." Tapi saat para pekerja mulai memindahkan tulang-tulang itu, sesuatu mulai berubah. Langit yang semula cerah mendadak menghitam. Angin besar bertiup dari arah selatan, menerbangkan pasir dan daun-daun kering. Kabut turun dengan cepat, seolah menelan seluruh lembah dalam satu tarikan nafas. Udara berubah dingin, tanah bergoyang. Lalu, terdengar suara tangis, ratusan, bahkan ribuan, datang dari dalam lubang galian. Malam itu, kamp kerja seperti ladang kiamat. Api unggun tak bisa menyala, lentera padam satu persatu. Di dalam tenda, para pekerja menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Mereka mendengar suara rel berderak di kejauhan, seperti kereta datang, meski tak ada jalurnya. Karena duduk bersila di luar tenda, tubuhnya menghadap ke arah galian. "Aku pernah bermimpi," katanya lirih. "Aku berdiri di atas rel, dan dari ujung sana datang kereta hitam. Tidak ada masinis, hanya peti mati, dan setiap peti membawa wajah orang yang kukenal." Irah, buruh perempuan satu-satunya yang tersisa, merapatkan selimut lusuh ke tubuhnya. Ia tak bisa tidur. Di telinganya masih terngiang suara lirih anak kecil. "Bawa aku pulang, bawa ayahku pulang." Pagi berikutnya, 10 orang hilang. Tak ada suara, tak ada perlawanan. Mereka lenyap seolah ditelan bumi. Di dekat galian, hanya tersisa jejak kaki kecil yang memutari tulang belulang yang belum sempat diangkat. Jejak kaki, tapi bukan milik manusia dewasa. Willem panik. Ia menyuruh para serdadu berjaga 24 jam. Tapi malam berikutnya, 2 dari serdadu itu ditemukan gantung diri di tiang tenda. Tak ada catatan, tak ada suara, hanya mata mereka yang terbuka, menatap kosong ke langit-langit tenda. Darta tak tahan lagi. "Tuan Willem, saya tak mau ikut lagi. Ini bukan proyek, ini kuburan terbuka. Kita menggali jalan kematian. Kita tidak menembus tanah, kita membangunkan sesuatu." Willem menamparnya. "Kau pikir aku takut pada cerita hantu? Ini dunia nyata, dan rel ini akan selesai. Aku akan pastikan." Namun, malam itu, semuanya berubah. Sebuah suara peluit memecah keheningan. Panjang, dalam, seperti datang dari ujung dunia. Tanpa aba-aba, bumi berguncang. Tanah lembah tempat galian terakhir berada, runtuh. Lubang yang semula kecil melebar, menelan peralatan, batu, bahkan tenda-tenda. Sebagian pekerja melarikan diri, sebagian lagi hanya menunduk pasrah. Di dalam tanah yang menganga itu,
samar-samar terlihat api, dan bayangan hitam menari. Seolah arwah-arwah yang bangkit dari kubur bersorak atas pembalasan mereka. Willem terjebak di tenda komando. Ia melihat semua itu dari jendela. Tangannya gemetar. Di hadapannya, tiba-tiba muncul sosok Yadi, berdiri dengan kepala miring dan darah menetes dari bibirnya. "Rel ini bukan milikmu, Tuan," katanya. "Rel ini untuk mereka yang tak pernah pulang." Galian terakhir menjadi lubang kematian. Pagi harinya, karena berdiri di tepi jurang baru itu, di sekelilingnya hanya keheningan. Asap masih mengepul dari celah tanah. Ia memejamkan mata, lalu berbisik pelan, "Mereka tak butuh rel, mereka butuh doa." Lembah itu tak lagi sama sejak galian terakhir runtuh. Tanahnya retak seperti luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Tak ada lagi suara cangkul, tawa palsu, atau langkah kaki pekerja. Yang tersisa hanyalah sunyi, sunyi yang menggantung seperti kabut, membekap, dan membuat jantung terasa dicekik. Sisa-sisa kem kerja berdiri miring, tiang-tiang patah, tenda sobek, dan lentera berayun-ayun ditiup angin yang seperti membawa bisikan. Di tengah reruntuhan, karena duduk sendirian, tubuhnya berselimut debu, matanya menatap kosong ke arah jurang yang telah menelan hampir semua orang yang ia kenal. Ia tak menangis, bahkan tak berbicara. Namun, dari sorot matanya, ada luka yang tak bisa dijahit oleh waktu atau harapan. Ia menyaksikan sendiri ketika bumi membuka mulutnya dan menelan manusia seperti remah. Sementara itu, di kejauhan, rel yang belum selesai terbentang seperti garis kematian, menjulur menuju arah yang tak pernah diketahui ujungnya. Darta selamat, tubuhnya luka, tapi pikirannya lebih parah dari apapun. Ia berjalan tertatih ke stasiun kecil di dekat Garut, mencoba mencari pertolongan. Tapi ketika ia tiba di sana, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Stasiun itu seolah ditinggalkan terburu-buru. Bangku-bangku kosong, tiket berserakan di lantai, jam stasiun berhenti berdetak, dan papan jadwal tergeletak miring, seolah tak ingin lagi menunjukkan waktu. Di salah satu dinding, tertulis pesan yang samar, "Jangan tunggu kereta, karena yang datang bukan kehidupan." Darta gemetar membaca tulisan itu. Ia berjalan ke arah rel yang dulunya dipuja sebagai jalur kemajuan, kini jadi jalan menuju kehilangan. Lalu, malam datang. Pada malam keempat setelah runtuhnya galian, terdengar suara asing, suara roda logam yang menggesek rel, datang dari arah barat. Tak ada rel utuh di arah itu, hanya jalur sementara yang bahkan belum dipaku dengan benar. Tapi suara itu nyata, semakin lama semakin dekat. Karena berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu, suara kereta. Di kejauhan, terlihat cahaya samar, bukan cahaya lentera, bukan pula cahaya matahari. Cahaya itu putih pucat, seperti sinar bulan yang membakar. Dan perlahan, dari balik kabut, muncullah lokomotif. Hitam, berkarat, tinggi menjulang. Tidak ada penumpang, tidak ada masinis, tidak ada asap. Namun, kereta itu bergerak perlahan, menyusuri rel yang bahkan belum sepenuhnya selesai. Darta yang sedang berada di jembatan kecil dekat rel juga melihatnya. Ia terdiam, tubuhnya membatu. Kereta itu lewat di hadapannya, begitu dekat, dan di jendela-jendelanya, tampak wajah-wajah pucat menatap keluar. Wajah-wajah yang ia kenal. Yadi, si anak muda yang tertimbun di lubang terakhir. Irah, perempuan terakhir yang hilang di malam gelap. Dan Willem van Dijk, mata terpejam, tangannya masih memegang peta pembangunan. Kereta itu membawa mereka semua, mereka yang hilang tanpa sempat berpamitan. Tapi tak ada jeritan, tak ada suara mesin, hanya denting roda, dan isak tangis lirih yang terdengar dari balik kaca. Karena mengikuti kereta itu sejauh ia bisa, ia berjalan di atas rel dengan kaki renta. Napasnya berat, tapi hatinya seperti terpanggil. Di mulutnya, terdengar bisikan doa, pelan, tapi tegas. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Langit memerah, kabut turun. Kereta berhenti di ujung rel,
tepat di tempat yang dulunya menjadi lokasi galian terakhir. Tanpa aba-aba, pintu-pintu gerbong terbuka, dan sosok-sosok itu turun satu persatu. Tubuh mereka utuh, tapi mata mereka kosong, seperti berjalan tanpa jiwa. Mereka berdiri diam di tepi lubang, lalu memandang Karna menatap mereka kembali. Air matanya menetes perlahan. Kalian tidak akan pernah sampai jika tidak dimaafkan. Dan saat itu juga, tanah bergemuruh. Dari dalam lubang, muncul cahaya putih terang. Satu persatu, sosok-sosok itu melangkah ke dalam cahaya dan menghilang. Kereta pun ikut memudar, seperti asap yang tertiup angin. Hanya menyisakan rel kosong, dan Karna yang bersujud dalam keheningan. Esok paginya, para warga dari kampung terdekat datang ke lokasi. Mereka mendapati tanah sudah rata. Tak ada lubang, tak ada bekas galian. Yang tersisa hanya rel yang kini utuh, membentang lurus ke arah Garut. Tapi tak ada yang berani melewatinya. Karena setiap malam, tepat jam 12, suara peluit masih terdengar. Peluit panjang, lirih, dan menyayat. Stasiun Garut, yang sempat akan diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai simbol kemajuan, kini ditutup tanpa upacara. Papan namanya jatuh, dicabut oleh angin. Para penjaga stasiun memilih keluar dan pindah ke kota lain. Mereka tidak tahan, bukan karena cerita hantu, tapi karena mereka sendiri mendengar deru lokomotif yang tidak pernah berhenti. Dan setiap kali kereta itu datang, tidak pernah ada masinis di dalamnya. Darta memilih tidak kembali ke kampung. Ia tinggal di dekat masjid kecil, hidup sebagai penjaga makam. Setiap malam, ia mendengar suara roda dan suara tangisan. Tapi ia hanya tersenyum, menyalakan lampu kecil, lalu berbisik, "Selamat jalan, jangan berhenti di dunia." Fajar menyapa bumi Garut dengan warna yang ganjil, bukan oranye yang hangat, melainkan kelabu yang menggantung seperti duka. Kabut masih belum mengangkat wajahnya dari tanah, seolah enggan melepaskan luka yang belum mengering. Dan di atas rel yang membentang lurus ke arah Cibatu, butiran embun bercampur debu merah, seperti tetesan darah yang membeku. Karena berdiri di pinggir rel, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam seperti belati. Di tangan kirinya, ia menggenggam tasbih kayu, di tangan kanannya, secari kertas doa yang telah lusuh oleh hujan dan air mata. Di belakangnya, Darta duduk bersila di atas tikar, membaca ayat pelan-pelan, meski suaranya gemetar. Sudah seminggu sejak kereta tanpa masinis itu terakhir kali muncul, dan sejak saat itu, mereka tahu, akhir cerita ini tak bisa ditutup dengan diam. Luka yang tertimbun di dalam tanah harus dibuka. Warga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka adalah keturunan para buruh yang hilang. Beberapa lainnya hanya datang karena mendengar desas-desus tentang rel yang menangis setiap malam, tentang tanah yang bernafas pelan seperti makhluk hidup. "Rel ini harus disucikan," kata Karna. Suaranya dalam, serak oleh usia, tapi mantap. Karena selama tanah ini menyimpan dendam, tidak akan ada yang hidup tenang. Darta memandang sekeliling. Setiap batu rel, setiap batang besi, seperti menyimpan bisikan. Bisikan yang hanya bisa didengar jika kau diam cukup lama, dan cukup berani untuk tidak berpaling. Mereka memutuskan untuk mengadakan doa bersama di sepanjang rel yang dibangun dari tulang, darah, dan air mata. Warga membentangkan sajadah di atas balok kayu rel. Para ibu membakar kemenyan dan membawa bunga 7 rupa. Anak-anak diminta tinggal di rumah. Tak ada yang boleh tertawa, tak ada yang boleh berisik. Hari itu, rel bukan sekadar rel. Ia adalah liang nisan memanjang untuk mereka yang tak pernah diberi pusara. Karena memulai doa dengan suara bergetar. "Ya Allah, kami datang membawa nama-nama yang hilang, bukan untuk dihidupkan, tapi untuk dimintakan maaf." Dan saat ayat pertama dibaca, langit mendadak bergemuruh. Awan gelap berkumpul, angin bertiup seperti napas panjang dari balik gunung. Rel mulai bergetar pelan, seperti tubuh yang menahan tangis. Lalu, terdengar peluit. Peluit itu panjang dan dalam, seperti jerit dari dunia yang lain. Warga mulai gelisah, beberapa mundur,
beberapa menutup telinga. Tapi karena tetap berdiri tegak, matanya menatap ujung rel dengan tatapan penuh kepastian. "Biar mereka datang," katanya. "Mereka hanya ingin didengarkan." Dari kabut, muncul kembali kereta hitam. Kali ini, gerbongnya lebih panjang, jendela-jendelanya pecah, dan dari dalam, terdengar suara ratapan, seperti ratusan jiwa yang tak pernah sempat mengucap selamat tinggal. Wajah-wajah kembali tampak, buruh-buruh yang hilang, serdadu yang membantai, bahkan Willem van Dijk, masih dengan jas sobek dan wajah pucat, berdiri di depan gerbong, menatap lurus, namun kini, ada air mata mengalir di pipinya. Karena melangkah maju, mendekati lokomotif yang kini berhenti tepat di hadapannya. "Kalau kalian tak diantar, rel ini akan terus memanggil," ucapnya pelan. "Jadi, pulanglah." Warga membaca doa dengan lebih keras. Suara mereka menyatu dengan deru angin. Darta menangis, bukan karena takut, tapi karena ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam dari sekadar sejarah. Ia menyaksikan luka dibuka, dan perlahan dibersihkan. Satu persatu, sosok-sosok dari kereta menundukkan kepala, lalu menghilang menjadi kabut. Gerbong kosong terbakar perlahan oleh cahaya yang tak bisa dijelaskan. Bukan api, bukan petir, hanya cahaya yang menyelimuti dan menelan seluruh kereta hingga tak bersisa. Dan saat kereta itu benar-benar lenyap, rel pun berhenti bergetar. Angin menjadi tenang, langit kembali terang, tanah yang berdarah akhirnya bisa bernafas. 3 hari kemudian, pemerintah kolonial mengirim surat perintah penghentian proyek. Jalur rel Cibatu, Garut ditutup dan tidak dilanjutkan. Mereka tidak memberi alasan resmi, hanya catatan pendek. Kondisi medan tidak mendukung. Biaya dan korban terlalu besar. Namun, orang-orang yang pernah menyaksikannya tahu, bukan medan yang berat, tapi beban jiwa-jiwa yang digilas oleh keserakahan. Karena wafat 3 bulan setelah peristiwa itu, ia dimakamkan tepat di samping rel yang kini sudah ditutup semak dan ilalang. Batu nisannya sederhana, tapi selalu bersih dan harum, seperti dirawat oleh tangan yang tak terlihat. Darta menjadi penjaga makam sekaligus juru cerita. Ia menyimpan semua catatan pembangunan rel itu dalam peti kayu, dan setiap malam Jumat, ia membacakan nama-nama buruh yang hilang di hadapan warga desa. Ia percaya, menyebut nama mereka adalah cara terakhir untuk menjaga agar mereka tak hilang 2 kali. Kini, jalur rel Cibatu Garut menjadi semak belukar. Tidak ada kereta yang lewat, tidak ada rel yang bersuara. Tapi di malam tertentu, ketika bulan bulat dan langit bening, beberapa orang masih mendengar peluit panjang, peluit dari kereta yang tidak pernah sampai tujuan. Dan jika kau cukup berani berjalan di jalurnya, mungkin kau akan merasakan tanah yang hangat, seolah masih menyimpan nafas-nafas yang tak sempat dihembuskan terakhir kali. Itulah warisan dari rel berdarah. Rel yang tak pernah meminta untuk dibangun, tapi selalu meminta untuk diingat.